PA212 pasti nggak tahan kalau tidak kebagian panggung, sedangkan mereka ini nggak bisa bergerak kalau nggak ada sponsor. Makanya mereka sedang show off di berbagai isu besar. Mereka teriak dengan harapan semoga didengar oleh calon sponsor. Mereka seolah mau bilang mereka itu masih besar, punya banyak massa dan bisa mengguncang dunia politik. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Coldplay akan menggelar konser tunggal di Indonesia. Semua pada heboh karena penantiannya sangat panjang dan lama. Bayangkan, mereka mulai debut tahun 2000, tapi mereka baru akan konser di Indonesia setelah 23 tahun kemudian. Alhasil, beritanya heboh. Orang-orang sudah teriak kegirangan, meskipun saat itu masih sebatas rumor. Dan akhirnya, Coldplay resmi mengumumkan akan konser di Jakarta tanggal 15 November tahun ini. Orang-orang mulai sibuk mempersiapkan diri untuk war tiket. Bahkan hotel-hotel di sekitar GBK kabarnya sudah 98% ludes di booking, meskipun penjualan tiket belum dibuka. Coldplay bukan musisi yang baru lahir. Bagi generasi milenial yang sudah mengikuti musik tahun 90-an, pasti sudah kenal Coldplay dari awal. Dilihat dari data di Spotify, orang Indonesia adalah salah satu pendengar Coldplay terbanyak. Makanya wajar, konsernya bakal sangat dinanti dan banyak yang enggak bakal kebagian tiket. Tapi di balik kehebohan konser ini, ada banyak hal-hal lucu yang saya baca di media sosial. Ada banyak meme konyol, misalnya enggak punya uang beli tiket, terpaksa melirik ke pinjol sebagai solusi. Mau nonton tapi enggak punya uang, masih ada KTP sebagai jalan terakhir. Ada yang mengeluh, kapan nikahnya kalau uang terus habis buat beli tiket konser. Itulah beberapa kelucuan dari mereka dalam menyambut konser Coldplay. Tapi ada satu hal yang bikin euforia ini rusak. Novel Mbak Mukmin dari PA212. Mereka mulai bereaksi dan kepanasan dengan kabar kedatangan Coldplay. Seperti yang sudah-sudah, mereka menolak Coldplay dan mendesak agar panitia membatalkan konser. Alasannya selalu itu-itu saja, yaitu karena Coldplay mendukung LGBT dan juga ateis. Mereka bahkan ancam akan demo besar-besaran dan mengepung bandara jika tetap nekat mendatangkan Coldplay. Reaksi mereka ini sama persis dengan situasi di mana timnas Israel U20 akan bertanding di Indonesia. Mereka menolak, lalu ancam kepung bandara. Permainan mereka selalu sama, menolak, pamer kekuatan massa, lalu ancam kepung bandara. Entah sejak kapan negara ini jadi punya mereka sendiri. Tingkah mereka tidak pernah berubah, selalu sama dari dulu sampai sekarang, tapi cara pemerintah menangani mereka tetap sama, main aman dan tidak berani tegas. Sebenarnya pola perilaku kelompok seperti PA212 ini mudah ditebak. Mereka hanya akan bergerak jika ada dua kondisi. Yang pertama, isu besar, dan yang kedua adalah tahun politik. Cuma itu aja kok. Kenapa PA212 tolak timnas Israel U20, padahal dalam beberapa kesempatan atlet Israel pernah bertanding di sini? Ya jelas, karena sepak bola adalah isu besar yang menarik perhatian banyak orang. PA212 mau ikut eksis dan disorot. Mereka mau cari panggung supaya kelihatan keren, padahal banyak yang mau muntah. Coba, kalau yang datang adalah atlet panjat tebing, pasti mereka malas ngomel. PA212 tolak Coldplay dengan alasan LGBT, tapi alasan sebenarnya karena Coldplay sangat terkenal dan publisitasnya lebih besar. Coba kalau Coldplay adalah musisi kelas teri, sampai kiamat pun PA212 nggak bakalan teriak. Dan konser Coldplay ini bertepatan dengan tahun politik. Februari 2024 akan ada Pilpres, jadi November 2023 termasuk dalam bulan-bulan yang panas secara politik. Banyak yang bakal cari panggung dan mendadak sok suci. Banyak orang-orang munafik yang berlagak seperti pahlawan demi eksis. Berbagai isu akan digoreng supaya dapat panggung dan simpati dari masyarakat. Mungkin PA212 termasuk salah satunya. Banyak yang sudah menduga kalau mereka ini teriak karena kurang siraman kardus. Sebenarnya rakyat sudah cerdas dan paham dengan kelakuan PA212 ini.
Jelang pilpres biasanya mereka bakal ikut memeriahkan pesta demokrasi. Kalau tidak percaya, tanya deh para netizen apa kerjaan PA212. Rata-rata pasti bakal menjawab tukang demo demi memenuhi hasrat nasi bungkus. Coba tanya netizen apa mata pencaharian mereka sehari-hari. Pasti jawabnya demo. Kalau ada yang bilang mereka berjuang demi kebenaran dan moral, pikirkan lagi. Memangnya mereka nggak kerja sehingga bisa demo kapanpun? Memangnya mereka kaya dan duitnya melimpah sehingga nggak perlu kerja? Kalaupun banyak uang, ngapain panas-panasan di jalan dan teriak kayak orang stres? Lebih baik ngadem di ruangan ber-AC sambil ngopi Starbucks. Orang-orang udah pada tahu mereka ini kebanyakan pengangguran yang kerjanya justru demo secara rutin. Mereka ini demo tapi suka pilih-pilih. Coba kalau misalnya Anies yang undang Coldplay, kira-kira mereka bakalan protes nggak? Mungkin mereka bakal memuji lalu bilang Anies berkarisma sehingga Coldplay mau datang. Kalau dilihat kondisi jelang tahun politik, ada kemungkinan PA212 ini sedang cari muka. Mereka cari panggung mungkin untuk presentasi kepada sponsor. Ini kayak orang yang presentasi kepada calon investor supaya invest di bisnis. PA212 ini mungkin sedang teriak ke calon-calon sponsor. Tahun politik ini bakal banyak aksi-aksi dan acara-acara. PA212 pasti nggak tahan kalau tidak kebagian panggung. Sedangkan mereka ini nggak bisa bergerak kalau nggak ada sponsor. Makanya mereka sedang show off di berbagai isu besar. Mereka teriak dengan harapan semoga didengar oleh calon sponsor. Mereka seolah mau bilang mereka itu masih besar, punya banyak massa dan bisa mengguncang dunia politik. Kalau mereka teriak di isu receh, jangankan dilirik, bahkan nggak akan diliput media. Kalau ada sponsor, hidup mereka bakal lebih nikmat. Mereka ini cuma butuh perhatian, tapi caranya kadang tidak beradab. Saya setuju dengan komentar dari salah satu pengamat musik bernama Noran Wibisono. Dia bilang suksesnya konser Coldplay akan menjadi titik pertaruhan bagi Indonesia di mata musisi internasional. Kalau sampai kepolisian tidak keluarkan izin keramaian karena ada ancaman dari PA212, maka Indonesia akan dianggap negara yang tidak aman dan mudah disetir oleh sekelompok orang. Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini sering dicap tidak aman karena ulah kelompok tukang demo ini. Sudah cukup negara dipermalukan akibat gagal selenggarakan Piala Dunia U20. Malunya nggak tahu lagi deh. Sekarang mau gagalkan konser Coldplay. Kalau begini terus Indonesia nggak akan dilirik lagi untuk acara-acara hiburan, olahraga, dan event internasional. Padahal kalau pemerintah tegas, kelompok ini gampang dijinakkan. PA212 ini bukan kelompok besar, cuma suaranya aja yang besar. Tapi pemerintah masih saja membiarkan. Rasanya nggak perlu pemerintah studi banding ke negara lain yang tegas memberantas kelompok tukang gaduh. Pemerintah tak boleh diam terus karena pengacau dari dalam negeri, efeknya merusak kepercayaan negara luar terhadap Indonesia. Oke? Sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.